Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Hari ini kita akan belajar tentang tool-tool yang ada di program Photoshop-nya, ya. Jadi silakan kalian download dulu ya materinya di sini ya, linknya. Caranya nanti sama ya, nanti pada saat kalian membuka ya sebuah browser internet ya seperti Mozilla maupun Chrome ya, tinggal dimasukkan alamatnya ya. Nah, di sini akan Bapak praktekkan ya. Nah, ini ya. Nah, silakan nanti kalian bisa mengetik ya, copy paste. Nah, soalnya nggak bisa ya. Jadi silakan kalian ketik ya bit.ly/3v3vcca ya. Nah, silakan. Jika kita aplikasikan di browsernya ya. Nah, ini ya sudah langsung diketik ya, tinggal kalian tekan enter ya. Nah, nanti akan ada dua file ya, ada hutan dan objek 1 ya. Nanti silakan kalian download ya dengan mengklik icon di sini ya, klik download. Kemudian proses download akan ada di bawahnya ya. Selanjutnya kalian cari filenya, tinggal klik di sini ya. Kemudian tampilkan dalam bentuk folder ya. Kemudian kalian buat folder baru ya, folder baru. Nanti foldernya bebas saja ya, bebas saja foldernya ya. Ya, klik new, nanti klik kanan ya, klik kanan, new, pilih folder ya. Nah, di sini misalnya kalian buat file latihan ya, file latihan pertemuan misalnya ya, ke 10 ya, lalu nama kalian ya. Nah, itu contohnya ya. Lalu klik di luar ya, misalkan di sini ya. Kemudian kalian double klik ya. Kemudian Ctrl V ya. Nah, tadi belum di-cut ya. Nah, sekarang kita menuju file hasil dari downloadnya ya. Nanti kalian klik di sini, kemudian tampilkan dalam bentuk folder. Kemudian klik kanan di mouse. Kemudian klik cut ya. Kemudian masukkan di file latihan pertemuan ke-10 ya, spasi nama kalian ya. Double klik, klik kanan, paste ya. Selanjutnya di ekstrak ya, ekstrak file latihannya. Extract here ya, nanti klik kiri, klik kanan ya, klik kanan. Nanti kalian klik dulu filenya sekali, kemudian klik kanan, kemudian klik extract here. Nah, di sini ada dua file ya.
jika kita mau lihat file apakah ini ya, kalian harus perbesar ikonnya. Caranya klik kanan view, kemudian pilih large icon ya. Nah, akan kelihatan gambar apa gitu ya. Selanjutnya silahkan kalian buka aplikasi Photoshop ya yang sudah terinstall di laptop maupun komputer kalian ya. Nanti bisa, jika sudah diinstal akan muncul icon di desktop misalnya ya. Di sini Bapak taruh di taskbar ya. Nah, silakan diklik program Photoshop-nya. Ya, tunggu dulu, masih proses ya. Selanjutnya, jika sudah terbuka program Photoshop-nya, pastikan nanti yang terpilih itu adalah Move Tool ya. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang Move Tool ya. Move Tool, lalu rectangular ya, elliptical maupun magnetic lasso, dan sedikit quick selection ya. Nah, pertama di sini ada Move Tool ya. Nah, apa fungsi Move Tool? Yaitu untuk memindahkan, memutar, mengecilkan dan memperbesar suatu objek ya di dalam lembar kerja di dalam Photoshop ya. Nah, pertama kalian silahkan buka ya aplikasi Photoshop-nya. Sudah terbuka, selanjutnya pilih filenya ya, file latihannya. Karena di sini aplikasinya portable, kita tidak bisa langsung membukanya dari file latihannya. Kita harus membuka secara manual ya. Caranya file, kemudian klik open ya. Kemudian nah, di sini ya, misalkan ini ya, kalian double klik ya. Bapak terlalu cepat mungkin ya. Ya, tunggu dulu prosesnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Mungkin Bapak terlalu cepat tadi ya. Caranya klik file, kemudian klik open ya. Kemudian pilih objek 1 ya, kemudian klik open ya, double klik juga bisa, klik open juga bisa, ada dua cara ya. Nah, sekarang klik open ya, pastikan objeknya sudah terpilih ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah menduplikatkan layer ya. Jadi di sini tidak ada tool layer, coba kita cek ya di Windows. Ya, layernya hilang ya untuk toolnya. Misalkan di sini hilang ya. Untuk layarnya, pengaturan layarnya, nanti kalian bisa memunculkan ya layarnya itu dengan cara klik Windows, kemudian pilih layer. Ini akan muncul ya. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kalian menduplikat ya, menduplikat layer. Nah, di sini ada duplikat layer. Caranya itu adalah klik kanan, lalu klik duplikat layer. Itu cara pertama. Cara kedua dengan menekan Ctrl J ya, J jagung ya, atau jalan juga bisa, Ctrl J. Nah, di sini kita menggunakan cara manual ya, klik kanan lalu duplikat layer. Nah, muncul seperti ini ya.
Nanti nama layarnya apa ya, background copy atau apa ya, kita biarkan saja background copy. Selanjutnya klik OK ya. Selanjutnya kita hide ya, kita hide yang di sini visibility-nya istilahnya ya, di hide ya. Selanjutnya baru kita bisa memulai proses editing di fotonya ya. Yang pertama, misalnya kita memperkecil ukuran objek gambarnya ya. Nah, mungkin di antara kalian ingin tahu berapa ukuran foto dari orang ini ya. Mungkin ada yang masih ingat, yaitu caranya dengan klik image, kemudian image size ya. Jadi kita ganti menjadi cm ya. Di sini ukuran fotonya yaitu 25,96 cm dikali 46,14 cm ya. Resolusi gambarnya 72 pixel ya. Ini rendah ya. Jadi 72 itu rendah. Yang paling bagus itu adalah 300 pixel ya. Ada misalkan kalian mengedit foto, usahakan yang mendapatkan 300 pixel. Namun jika mendapatkan 72 ya nggak apa ya. Nanti namun kendalanya jika di bawah 100 pixel ya. Di sini jika dicetak di dalam ukuran banner, ukuran 1 meter kali 1 meter, di sini sudah pecah dah gambarnya ya. Itu kendalanya ya. Dan di sini kita hanya menggunakan untuk media latihan saja ya, masih bisa digunakan ya. Oke ya. Selanjutnya kita akan memperkecil ya. Gimana cara memperkecil gambar? Caranya pertama klik transform ya. Transform, show transform control ya. Nanti akan ada anak kotak ya. Di atas 3, bawah 3, samping kanan kiri juga ada 3 ya. Dan di sini untuk memperkecil, nah di sini kita coba latihannya memperkecil image ya. Caranya tekan shift di keyboardnya, kemudian klik kiri di mouse ya, tahan ya, kemudian di drag ke bawah ya. Nah itu ya. Jadi harus menekan tombol shift ya, harus menekan tombol shift. Jika tanpa menekan tombol shift, itu gambarnya tidak akan presisi ya. Nah, samping itu tujuan dari menekan tombol shift di sini agar skalanya tidak berubah ya. Cuma ukurannya yang berubah ya. Ya. Coba kita lepas shiftnya, apa yang terjadi? Nah gitu jadinya ya, orangnya itu tambah melar fotonya ya, makanya harus ditekan tombol shiftnya ya. Untuk membatalkan klik saja di sini ya. Nah ini ya, cancel transform ya. Nah coba kita perkecil, klik tekan tombol shift, klik kiri, tarik ke bawah, di drag ya, lepas tombol kiri di mouse ya, kemudian di shiftnya jangan dilepas ya, kemudian klik ini ya. Nah tanda centangnya, jika sudah baru shiftnya dilepas ya. Dan di sini kita sudah mengubah skala gambar ya. Nah biasanya baru menginstal Photoshop, dia di sini auto selectnya di sini tidak dicentang ya. Tidak dicentang. Nanti kalian centang auto selectnya, kemudian grupnya pilih layer ya, semua supaya kita memudahkan bekerja di dalam Photoshop. Nah kemudian, nah di sini tinggal kita gerakkan, kalian klik aja langsung fotonya langsung sudah bisa digerakkan atau dipindahkan ya, mau di atas, bawah, kanan, kiri ya. Dan untuk memutar foto ini, kalian klik show transform control ya, kemudian dekatkan ya, dekatkan ya. Jika mau di zoom, tekan Ctrl plus ya, Ctrl plus. Nah itu ya.
Dan di sini sudah muncul seperti ini, tinggal kita putar ya. Lihat di kursornya itu ada tanda lengkung ya, tanda lengkung. Jadi tinggal diputar. Sekarang klik kiri, tahan ya. Nah, itu ya. Selanjutnya kita mau mengembalikan ya. Misalnya sudah terlanjur tersimpan, misalkan kalian klik commit transform ya. Nah, sudah terlanjur. Sekarang kita mau mengembalikan ya, mengembalikan fotonya seperti semula. Apa yang harus dilakukan? Jika kita menggunakan Ctrl Z ya, Ctrl Z di sini, tentunya dia bisa hanya mengundo satu kali atau membatalkan satu perintah satu kali. Sedangkan jika kita bekerja di Photoshop, itu kita harus ya, kadang-kadang pekerjaan kita ada yang mengalami perubahan ya, dan untuk itu kita bisa mengundo bisa puluhan kali ya. Dan di sini tentunya kita harus menggunakan salah satu tool ya yang ada di sudut di sini ya, namanya history. Jadi history namanya ya. Nanti kalian klik historinya ya, kemudian pilih sampai pada duplikat layer ya. Nah, klik ya, sudah sampai di duplikat layer ya. Jadi hanya kita sampai di duplikat layer supaya kita tidak perlu menduplikatkan lagi layernya. Selanjutnya tekan Ctrl Min untuk zoom out ya. Nah, ini ya. Nah, itu cara penggunaan Move Tool ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada rectangular, elliptical ya, single row dan single column ya. Mari kita gunakan salah satu saja, yaitu misalnya elliptical ya, elliptical. Nah, di elliptical di sini kita akan mengedit foto orang ini ya, foto orang ini. Jadi dia bentuknya dalam bentuk lingkaran saja ya. Nah, lingkaran seperti ini ya. Nanti caranya itu kalian klik dulu ya, klik dulu. Nah, di sini ya, misalkan tanda plusnya di sini muncul, kalian klik kiri, ditahan ya, klik kiri ditahan, kemudian pilih elliptical merge tool ya. Kemudian selanjutnya klik kiri, tahan, tarik ya. Nah, tarik, lepas ya, akan muncul garis putus-putus seperti ini ya. Nah, kita sesuaikan ya. Dan jika sudah, nah, jika sudah, jadi di sini ellipticalnya dia bisa berfungsi untuk menghapus ke dalam dan menghapus keluar ya. Untuk menghapus ke dalam, jika sudah diseleksi dalam bentuk ellipse ya, tinggal kalian tekan tombol delete di keyboardnya ya. Jika mau mengembalikan, ingat pakai history ya. Jika mau memperpanjang historinya, klik aja di sini, tahan ya. Nah, kita pilih move tool, dia kembali lagi ya. Selanjutnya, untuk menghapus keluar, caranya select kemudian inverse. Nah, itu ya, select inverse, ini menghapus keluar. Coba tekan tombol delete nya ya. Selanjutnya tekan Ctrl Z lagi ya, untuk mengembalikan ya. Bisa Ctrl Z tapi cuma satu kali saja pembatalan ya. Nah, itu ya fungsinya. Nanti untuk menghilangkan garis putus-putus ini, kalian bisa klik di sini ya, sehingga muncul kursor ada tanda kotak di bawahnya. Klik sekali ya. Itu cara pertama. Cara kedua bisa dengan Ctrl D ya, tekan Ctrl di keyboard, langsung
ditahan kontrolnya, kemudian tekan tombol D, ya, di select, ya. Nah, ada dua cara. Nah, itu ya. Selanjutnya ada tool, ya, ada lasso tool, polygonal, lasso, dan magnetic, ya. Apa fungsinya? Ini tujuannya untuk menyeleksi, ya, sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi untuk lasso dia akan seperti ini, ya. Jadi kita seleksi sesuai dengan keinginan, ya, seberapa keinginannya, ya, gitu ya contohnya. Selanjutnya ada polygonal, ya. Polygonal juga sama, ya. Jadi untuk menyeleksi dia lebih ke garis lurus, tidak fleksibel, ya, tidak freehand istilahnya, ya. Kemudian di bawahnya ada magnetic juga sama, ya. Nah, di sini kita coba menggunakan magnetic dengan kombinasi dengan quick selection nantinya, ya. Jika ada kesulitan nanti di magnetic, kita menggunakan quick selection sebagai bantuan tambahannya, ya. Misalkan dari foto orang ini kita mau menghilangkan backgroundnya, ya, menghilangkan background dari fotonya, ya, dengan menggunakan magnetic lasso, ya. Caranya kita dekatkan dulu, tekan Ctrl plus, ya, untuk zoom in. Kemudian pastikan magnetic lasso tool di Photoshop kalian itu sudah aktif, ya. Nah, jika sudah, nanti kalian mulai menyeleksi, ya. Nanti klik di sini sekali, ya. Klik lagi sekali, ya. Jadi diikuti, setiap belokan diklik saja, klik kiri, ya. Atau setiap ada belokan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ya. Selanjutnya, nah dari data ini, dari hasil seleksinya, kita lihat ada yang tidak sempurna, ya. Coba di zoom in, Ctrl plus, ya. Apakah ada yang tidak sempurna, ya? Nah, ini ya. Ada yang tidak sempurna. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi kita akan menggunakan tool yang namanya quick selection, ya. Quick selection. Kemudian kita perkecil, ya. Perkecil areanya, ya, dengan cara klik kanan. Maaf, bukan klik kanan, tetapi nah di sini bisa juga, ya. Nanti untuk size-nya dikecilkan saja, ya, disesuaikan, ya. Sesuaikan size-nya, ya. Kemudian kita mulai, ya. Nah, seperti itu, ya. Lihat perubahannya. Zoom in lagi, ya. Kemudian, nah di sini ada lebih, ya. Lebih kita menggunakan ini, ya, toolnya subtract from selection.
Jadi diperkecil, lihat hasilnya. Jika mau undo juga silakan ya, yang penting hasilnya sempurna gitu ya. Kita sudah Ctrl Min ya, zoom out ya. Selanjutnya yang tidak sempurna dari arsiran seleksinya ya, dengan menggunakan magnetik, yaitu bagian ini ya, bagian kanan bawah ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Quick Selection Tool ya. Lalu perbesar ya, perbesar areanya. Itu size-nya ya, dari penggunaan Quick Selection Tool-nya ya. Cara yang paling cepat itu adalah kalian menekan tombol di keyboard, yaitu tombol siku ya, tanda kurung siku ya. Ada siku kanan, siku kiri ya. Untuk memperbesar gunakan siku kanan ya. Ini untuk cara cepatnya ya. Mau cara lambat, cara lambatnya atau manual dengan mengklik bagian sininya ya. Cari size-nya, diperkecil atau diperbesar ya. Di sini kita harus milih plus karena di sini kita kurang arsirannya ya. Tadi tanda plus, kemudian nah di sini kita tambahkan ya. Nah, sudah sampai di bawah juga dicek ya, supaya nah ini juga tidak sempurna ya, yang di bawah ya. Pastikan sudah rapi ya, dari seleksinya ya. Pastikan sudah rapi bagian telinga gitu ya. Nah, jika sudah ya, sudah rapi, selanjutnya kita hilangkan backgroundnya. Caranya klik Move Tool ya, kemudian show transformnya jangan dicentang ya, kemudian pilih select, kemudian pilih inverse ya. Sehingga dia akan mengarsir keluar. Jika sudah, tekan tombol delete di keyboard. Kemudian dari hasil seleksi di sini, kemudian kita hilangkan tanda putus-putus ini ya, garis-garis putusnya ya. Caranya yaitu kalian klik Ctrl D ya. Ya, sudah jadi ya. Selanjutnya kita tambahkan background ya, misalnya background hutan belakangnya ya. Caranya klik file, kemudian place ya, kemudian pilih nama gambarnya hutan ya, kemudian klik place ya, atau double klik juga bisa ya. Ya, disesuaikan. Ingat, ini jangan ditarik ya, karena kita mau mengubah skala dari gambar hutannya ini ya. Caranya jadinya tekan shift saja ya, tekan shift dan alt ya, alt di keyboardnya, tahan. Kemudian ada dua tombol ya di keyboard yang ditahan, yaitu tekan shift dan alt. Kemudian kalian tekan klik kiri ya, klik kiri di mouse-nya, tahan, kemudian tarik ke bawah ya. Nah, di sini tujuannya kita mengubah skala ya, jangan sampai menarik ke bawah ya. Itu mengubah dari ukuran skala dari foto yang sebenarnya ya. Dan jika sudah seperti ini ya, kemudian kalian klik tanda centang yang ada di sini ya, commit transform
Ya. Selanjutnya kita pindahkan layer hutannya di bawah background copy. Caranya klik layer hutan sekali, kemudian pindahkan, klik kiri tahan, di drag, taruh di bawah background copy. Kemudian Ctrl Min, ya, kita lihat hasilnya. Kemudian kita tambahkan efek blur ya di backgroundnya, ya, supaya tidak terjelas jelas ya. Nah, caranya kalian pastikan sudah memilih layer hutannya, kemudian pilih filter, kemudian pilih blur, kemudian pilih Gaussian blur, ya. Nah, lihat hasilnya. Ya, kita kurangi. Mungkin berapa? Diperkirakan saja ya, sesuai selera ya. Nah, misalnya 10 pixel ya. Jika sudah, klik OK ya. Kemudian dari foto ini ya, kita coba cerahkan ya fotonya ya. Caranya bisa menggunakan tool yang di sini ya. Pilih curve, ya, dicerahkan ya supaya tidak gelap, sesuai selera ya, dinaikkan supaya tidak buram ya. Jika sudah, klik di sini ya. Nah, untuk edit foto ya, dengan menggunakan Move Tool, lalu Magnetic dan Quick Selection sudah selesai ya. Tinggal nanti kalian simpan ya filenya ya dalam bentuk JPEG ya. Nah, nanti kalian pilih file, kemudian save as ya. Kemudian pertama kalian simpan dulu ya, simpan dulu. Jadi ada dua file yang tersimpan. Yang pertama namanya file mentah, yaitu dalam bentuk PSD. Yang kedua dalam bentuk file jadi. Apa bedanya dua file ini? File mentah itu tidak bisa diedit ya. Misalnya nanti jika kalian mau mengubah lagi ya editing fotonya, kalian bisa buka di file PSD-nya. Namun untuk file JPEG adalah file yang sudah jadi, sudah tidak bisa diedit kembali, gitu ya. Nah, silakan pertama simpan dalam bentuk file mentahnya PSD. Pastikan formatnya di sini adalah PSD. Jika sudah, klik save ya. Kemudian klik OK ya. Nah, selanjutnya pilih untuk menyimpan file jadinya, tekan file, kemudian save as, kemudian pilih JPEG ya, untuk mengubahnya menjadi file jadi ya. Nanti buat nama filenya yaitu dengan nama kalian. Nanti Bapak jadikan tugas ini ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti untuk nama file JPEG-nya diisi dengan nama kalian ya. Misalnya di sini Bapak isi dengan nama Bapak sendiri ya. Ya. Ini tugas ya, tugas pertemuan ke-10 ya. Nah, itu misalnya ya, spasi min spasi nama kalian ya. Jika sudah, tekan tombol save ya. Untuk quality buat maksimum ya. Maksimumnya untuk di Photoshop itu adalah 12 ya, maksimum ya. Sehingga dari maksimum ini ukuran file kalian itu adalah kurang lebih di sini menurut komputer Bapak ya. Di sini sudah terlihat 451,7K ya. Berarti 451,7 KB ukuran filenya ya. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya
Nah, silakan ditutup soal file latihannya ini ya, yang sudah dikerjakan. Caranya klik file, kemudian close ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menggunakan tool Move Tool. Lalu ada seleksi ya, menggunakan magnetic ya, dan quick selection. Dan apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Bapak di 082147446954. Untuk tugasnya nanti, tugas hasil latihan yang tadi itu kalian upload di Google Classroom-nya ya. Demikian informasi yang dapat Bapak sampaikan ya, materi juga ya, tentang pengenalan dasar ya untuk Photoshop-nya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.